Dua tukang bangunan yang sedang melakukan penggalian pondasi tembok penahan tanah di Desa Sodong, Pandeglang, Banten tertimbun longsor. Satu tukang tertimbun longsor ditemukan meninggal dunia. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Inilah detik-detik saat sejumlah warga berhasil menyelamatkan Muslim, seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat penggalian pondasi tembok penahan tanah di Kampung Kadobelang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Bahkan proses evakuasi harus dibantu menggunakan alat berat lantaran banyaknya material tanah yang menimbun korban. Sementara pada evakuasi selanjutnya, seorang pekerja bangunan lainnya, Tisna, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kejadian bermula saat dua pekerja bangunan sedang melakukan penggalian pondasi tembok penahan tanah sedalam 1,60 cm. Namun tiba-tiba tanah di atasnya langsung longsor dan menimbun korban. Di bawah itu ada berapa orang, Pak? Ada 3 orang, satu tukang, 2 nek. Yang tertimbun sendiri berapa? Yang tertimbun salah satunya adalah Pak Muslim sama Pak Tisna. Dan itu untuk bikin TPT sepanjang 4 meter ya, sepanjang 4 meter, dan untuk bikin cakar ayam, menggali cakar ayam kedalaman 1,60 meter, maka terjadilah longsor tersebut. Kini korban meninggal dunia telah dimakamkan di pemakaman kampung setempat, sementara korban selamat sudah diizinkan pulang usai mendapat perawatan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Oknum TNI Angkatan Darat diduga menganiaya warga hingga tewas di Sorong, Papua Barat Daya. Keluarga korban menuntut pihak TNI Angkatan Darat untuk bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ratusan warga memblokade ruas jalan Trans Papua Barat Daya di Kota Sorong pada hari Minggu. Aksi ini merupakan buntut dari tewasnya seorang warga bernama Abner Karet yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang oknum TNI Angkatan Darat. Blokade jalan membuat arus lalu lintas dari Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong dan beberapa daerah lainnya lumpuh total. Sejumlah warga yang hendak melintas terpaksa menunggu berjam-jam. Situasi sempat memanas ketika rombongan Dandim 1802 Sorong dan Danrem 181 Praja Viratama tiba di lokasi. Masa mengadang rombongan ini menuntut kejelasan dan keadilan atas kematian Abner Karet. Melihat bahwa proses yang dilakukan kejadian ini kan kurang lebih dari informasi yang kita dapat itu kan sudah terjadi dari hari Jumat sampai sekarang, dan korban ini sudah meninggal. Ini bagi kami ini tidak ada hukum lagi di Papua ini. Kalau memang orang itu dia bersalah, kenapa tidak dibawa dan diserahkan ke pihak penegak hukum untuk hukum yang ditegakkan gitu? Masih dalam tahap pendalaman, dan apabila hasil pendalaman terbukti ada anggota TNI yang melakukan pelanggaran, pastinya kita akan tindak secara tegas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Setelah 9 jam melakukan pemblokiran jalan, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Timur. Dampak dari kejadian awal itu kan pemalangan ini juga menimbulkan korban masyarakat juga. Jadi pihak keluarga yang sebagian yang memalang ini kan mereka tidak, mungkin karena sedang marah, sedang kecewa, ya akhirnya mereka palang jalan. Tapi dampaknya ini kan kepada masyarakat yang lain. Mereka yang dari Maibrat, dari Sorong Kota, dari Sorong Selatan maupun Kota Sorong hari ini tidak bisa berangkat mereka. Sebelumnya, perwakilan keluarga korban bersama pihak TNI melakukan mediasi di Mapolres Sorong yang dipimpin Wakapolda Papua Barat Daya. Dari hasil mediasi ini, pihak TNI dan keluarga bersepakat untuk dilakukan denda adat Papua dan hukum positif diberlakukan kepada oknum anggota TNI terduga penculikan dan penganiayaan yang berujung korban Abner meninggal dunia. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan.